kita akan bongkar habis tentang video Kang Ujang Bustami itu settingan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wah, ngantem apa gitu, jebol gitu, ngantem orang yang mental gitu kan. Itu kan bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur batiniah, alhamdulillah, pada dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di channel batiniah ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan fisik maupun batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sedulur batiniah yang dirahmati Allah, dari pertama saya membuat video ini, saya belum memperkenalkan diri kepada sedulur. Tapi apalah arti sebuah nama, tapi biar sedulur enak sharing dengan saya, karena banyak sedulur yang sharing kepada saya tapi tidak tahu siapa nama saya, dan banyak yang menyebut saya guru, seperti apalah. Jadi daripada di sini sampean sedulur semua menyebut saya guru, lebih baik sedulur panggil saja saya Cak Gondrong, karena itu sebutan dari teman saya. Memang saya akrab dipanggil Cak Gondrong. Baik sedulur, kali ini kita akan bongkar habis tentang video Kang Ujang Bustami itu settingan. Jadi video ini saya buat untuk membongkar habis video dari Kang Ujang Bustami ini settingan apa tidak. Karena akhir-akhir ini tentang Kang Ujang Bustami ini sudah sangat viral sekali. Bahkan saya sampai males melihat postingan-postingan seperti itu. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur dalam permasalahan ini, tapi karena setiap saya menonton perdebatan tentang Kang Ujang Bustami, pasti ada saja, bukan ada sih, tapi banyak netizen yang tidak menggunakan akal sehat mereka. Jadi begini sedulur, sebelum kita bongkar habis tentang Kang Ujang Bustami, di sini sedulur juga harus tahu siapa Kang Ujang Bustami sebenarnya. Dan yang membuat saya kaget, Kang Ujang Bustami ternyata masih keturunan dari keturunannya Sunan Gunung Jati. Itu yang membuat saya kaget. Jadi Kang Ujang Bustami sendiri ini memiliki nama asli Muhammad Ujang Bustami, dan silsilah dari Kang Ujang Bustami seperti ini ya. Nama asli Muhammad Ujang Bustami bin Lukman Hakim bin Kiai Hudori bin Kiai Jambur bin Kiai Arif bin Tubagus Muhyiddin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Asyikin bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana Abdul Mahasin bin Maulana Mansur bin Maulana Abdul Fatah Tirtayasa bin Maulana Abdul Fakir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi sebenarnya Kang Ujang Bustami ini masih keturunan Tubagus, tapi yang membuat saya bangga kepada Kang Ujang Bustami, beliau tidak membawa atau tidak mengatasnamakan Tubagus. Pastikan kalau orang-orang keturunan seperti itu, apalagi memiliki akun YouTube, pasti akun YouTube-nya namanya misal Tubagus
Ujang Bustami Cirebon, pasti seperti itu. Tapi kenapa kok Kang Ujang Bustami ini tidak menggunakan Tubagus? Karena Kang Ujang Bustami tidak ingin membawa sanadnya di dalam keseharian beliau di akun YouTube. Karena tidak semua keturunan orang soleh memiliki keturunan solehnya. Jadi zaman sekarang ini banyak anak kiai kurang ajar. Jadi seperti itu. Kang Ujang Bustami ini lahir pada tanggal 9 Februari 1982. Beliau belajar kebatinan atau spiritual mulai dari umur 11 tahun. Dan Kang Ujang Bustami ini umur 22 menikah dan sekarang sudah dikaruniai 7 anak. Dan pasti sudah banyak sekali yang mengetahui kalau Kang Ujang Bustami ini memiliki padepokan. Dan yang bikin menarik itu padepokannya bernama Padepokan Anti Galau. Itu pertama kali saya mendengar padepokan seperti itu. Padepokan tersebut lebarnya 2 hektar. Biasanya kan kalau padepokan itu hanya tidak sebesar itu. Tapi ini padepokan dari Kang Ujang Bustami memiliki luasnya 2 hektar. Kang Ujang Bustami sendiri belajar ilmu kebatinan ini selama 7 tahun di Gerobokan Purwodadi. Itu letaknya di Jawa Tengah. Jadi saya tidak menyangkal lagi kalau keilmuan Kang Ujang Bustami ini memang sangat tinggi. Tapi kenapa saat Kang Ujang Bustami bersiar atau mengupload video-video seperti itu, banyak sekali netizen yang tidak percaya, yang katanya settingan, yang katanya inilah itulah. Saya di sini jujur saya memang suka sekali konten dari Kang Ujang Bustami dan saya sendiri salah satu subscriber beliau. Tapi saya di sini tidak membela beliau karena juga di sini ada salah satu YouTuber mungkin sedulur kenal itu namanya Gus Nur. Mungkin sedulur tahu. Jangan adu domba saya dan Ujang. Beliau ini sangat keras sekali mengkritik video dari Kang Ujang. Di YouTube itu banyak ngantem mental, datang ke rumahnya dukunnya diajak ngobrol baik-baik, tiba-tiba perang ilmu, dukunnya kalah gitu kan. Terus bawa Al-Quran gitu kan. Ya, sebenarnya mungkin unsurnya dakwah maksudnya, tapi nggak seperti itulah. Jika saya lihat konten dari Gus Nur ini, kontennya tentang politik. Jadi jika saya pikir menggunakan logika, konten beliau memang benar dan kata-katanya benar. Tapi yang membuat saya di sini menyangkal, beliau mengkritik keras konten dari Kang Ujang Bustami ini, berpikirnya menggunakan logika. YouTube itu kan banyak sekali konten video ya, apapun motifnya itu terserah sebenarnya, hidup orang kan masing-masing ya. Cuman gini maksudnya, mau tenaga dalam mau tenaga luar terserah. Cuman kalau pakai, saya kan ngerti itu settingan, kan aku paham itu settingan asli itu saya paham. Nah yang kadang yang saya takut dosa itu kalau saya diem, settingan ya modus tapi pakai casing agamawan. Nah, itu sing aku kadang-kadang ganggu kepikiranku. Gini loh maksudnya, praktek tenaga dalam tapi settingan gitu kan, bohong, modus, terus pakai sorban, kalungan tasbih, terus baca ayat kan gitu kan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Wah,
ngantem apa gitu, jebol gitu, ngantem orang yang mental gitu kan, itu kan bohong. Jadi begini sedulur, jika kita ingin mengkritik politik, kita harus mempelajari politik terlebih dahulu. Kita harus mencebur ke dalam politik tersebut agar kita tahu isi dari politik tersebut, dan agar kita nanti tidak asal-asalan bicara. Dan jika kita mengkritik tentang spiritual, yang namanya spiritual ini halus sekali. Jadi jika kita ingin mengkritik soal spiritual, maka kita juga harus mencebur ke dalamnya agar kita juga tahu isi dari spiritual tersebut. Karena jika kita salah mengartikan dari spiritual tersebut, dan jika kita berpikirnya hanya menggunakan logika, itu juga tidak akan bisa. Karena jika kita pikir spiritual menggunakan logika, itu tidak akan masuk. Jadi jika sedulur ingin mengkritik Kang Ujang Bustami, sedulur tingkatkan dulu ilmu spiritual sedulur. Dan yang menjadi bahan pembicaraan para netizen, dimana setiap hari Kang Ujang Bustami mendatangi dukun santet. Dan ini juga ada salah satu teman saya, teman sekopian saya. Dia berkata Kang Ujang Bustami ini settingan. Saya tanya, apa alasannya kok bisa mengatakan Kang Ujang Bustami ini settingan? Dan dengan santainya dia berkata, kok bisa setiap hari Kang Ujang Bustami menemui dukun santet? Dan kok bisa setiap hari Kang Ujang Bustami bertemu dengan yang namanya dukun santet? Jadi begini sedulur, biar tidak ruwet, untuk yang masalah ini kita berpikir menggunakan logika dulu. Memangnya sedulur tahu tim dari Kang Ujang Bustami ini berapa? Yang bekerja di belakang Kang Ujang Bustami ini berapa? Jadi kita pikir menggunakan logika dulu. Di saat Kang Ujang Bustami mendatangi salah satu dukun santet, pastinya sebelum itu Kang Ujang Bustami sudah memiliki rencana atau sudah menyuruh salah satu orang dari Kang Ujang Bustami ini mencari tahu di mana tempat lokasi dukun santet berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini tidak boleh mengkritik orang menggunakan hawa nafsu kita. Jadi kita harus menggunakan pola pikir sehat agar nanti jatuhnya tidak menjadi fitnah. Apalagi yang dikritik soal gaib atau spiritual. Apalagi yang mengkritik tidak tahu sama sekali tentang spiritual. Di otaknya hanya hawa nafsu dan memikirnya hanya menggunakan logika. Jika berpikirnya menggunakan logika, anak SD pun juga bisa seperti itu. Jadi saran saya untuk para netizen yang sukanya membuli di komentar atau mengkritik yang tidak jelas atau omong kosong, lebih baik kalian belajar terlebih dahulu tentang spiritual, agar nanti kalian tahu benar atau tidak yang kalian kritikan. Jadi saya di sini meskipun subscriber dari Kang Ujang Bustami, dan saya bukan subscriber dari Gus Nur, tapi saya ambil tengah-tengahnya saja. Jika saya lihat dari video Gus Nur,
semua konten-kontennya itu memang benar, tapi pola berbicaranya sedikit kasar. Nah, jika saya menonton video dari Kang Ujang Bustami, mengapa saya sangat menarik sekali? Karena Kang Ujang Bustami ini selalu mengajak atau mendawamkan sholawat. Seperti itu. Jadi Kang Ujang Bustami ini juga setiap di akhir videonya pasti mengajak kita untuk tidak takut dengan dukun santet, atau kalau kata Kang Ujang Bustami ini setan belek. Dukun santet, setan belek, kepret pak. Itu kata-kata dari Kang Ujang Bustami. Jadi kenapa saya di sini tidak membela Kang Ujang Bustami? Karena yang saya inginkan perdebatan Kang Ujang Bustami dengan Gus Nur ini cepat selesai. Jadi saya di sini mengajak sedulur semua untuk berpikir menggunakan akal sehat. Jika sedulur suka dengan konten dari Kang Ujang Bustami, saran saya sedulur tidak usah terlalu fanatik. Jadi ketika ada netizen yang sedikit mencolek tentang Kang Ujang Bustami, jika sedulur terlalu fanatik kepada Kang Ujang Bustami, maka itu akan menjadi perselisihan. Jadi kita usaha ambil tengah-tengahnya saja. Kita berpikir menggunakan akal sehat. Dan jika sedulur yang tidak suka dengan konten Kang Ujang Bustami, yang biasanya mengatakan settingan, dukunnya palsu, seperti ini aja. Sedulur jika tidak suka dengan kontennya Kang Ujang Bustami, sedulur tidak usah menonton. Seperti itu aja. Sedulur tidak usah menonton dan tidak usah berkomentar. Kalau sedulur berkomentar, berarti sedulur masih menonton. Jadi usahakanlah kita jangan menjadi seseorang yang munafik, tidak suka dengan konten Kang Ujang Bustami tapi masih menonton dan berkomentar yang tidak-tidak. Itulah. Jika sedulur ingin tahu konten Kang Ujang Bustami ini settingan atau tidak, saran saya buka mata batin sedulur, agar nanti ketika Kang Ujang Bustami melawan dukun santet, sedulur akan melihat warna-warna yang keluar dari badan Kang Ujang Bustami dan dari badan si dukun tersebut. Karena warna itu tidak bisa dilihat menggunakan mata fisik kita, tapi jika mata batin kita terbuka, maka kita akan melihat warna-warna tersebut. Dan bahkan rata-rata dari video Kang Ujang Bustami ini terekam makhluk-makhluk gaibnya. Entah itu makhluk gaib dari si dukun santet, entah itu makhluk gaib dari penunggu tempat tersebut, atau makhluk gaib kodam punya Kang Ujang Bustami sendiri. Karena jika kita tidak tahu apa-apa, terus kita tiba-tiba mengkritik yang tidak benar, itu jatuhnya akan menjadi fitnah. Dan jika dibaca atau ditonton oleh beberapa orang dan diikuti, maka fitnah tersebut akan menyebar. Sekali lagi, saya sarankan kepada sedulur, jangan suka mengkritik karya orang lain. Berusahalah untuk menghargai karya orang lain. Karena nanti jika karya sedulur tidak dihargai oleh orang lain, maka apa yang sedulur rasakan? Jadi seperti itu saja. Di saat kita ingin mengkritik orang lain, kita pikir dulu diri kita. Bagaimana jika posisi tersebut berada di posisi kita? Seperti itu. Di sini juga, di saat Kang Ujang Bustami dihujat, di saat Kang Ujang Bustami dikritik, Kang Ujang Bustami santai saja. Hanya Kang Ujang Bustami mengatakan jika ada yang tidak suka dengan konten saya, tidak masalah. Hanya seperti itu.
Jadi Kang Ujang Bustami ini masa bodoh kepada netizen yang seperti itu. Saya di sini mohon maaf untuk sedulur semua, dan jika ada sedulur yang tidak suka dengan kontennya Kang Ujang Bustami, saya juga minta maaf karena di sini saya hanya mengambil tengah-tengahnya saja. Saya tidak membela Kang Ujang Bustami, saya tidak membela Gus Nur, dan saya tidak membela siapapun. Jadi, tapi di sini saya hanya mengajak sedulur semua untuk berpikir menggunakan akal sehat. Ke sedulur, biar nggak panjang-panjang, ngecaprak baik kalau kata Kang Ujang Bustami, ngecaprak baik. Oke. Untuk yang mata batinnya masih belum terbuka dan yang asal-asalan mengatakan Kang Ujang Bustami settingan, mending belajar lagi untuk membuka mata batin agar sedulur tahu kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.